Oke, kita berjumpa kembali bersama Partai Demokrat. Jadi kali ini saya akan wawancara langsung dengan Sekretaris Cabang Partai Demokrat, Bapak Ganda Taruna dan Bapak Novrian. Partai politik yang akan masuk ikut pemilu, tapi ini belum final ya, 24 partai. Apakah Partai Demokrat tidak merasa tertantang dengan 24 partai politik? Ya, terima kasih Pak Suhardi ya, bahwa Partai Demokrat Ya, khususnya DPC Kabupaten Lahat ya merasa biasa-biasa saja dengan hadirnya banyaknya peserta partai yang ikut kontestasi Ya. pada waktu 2024. ya, Bahwa setiap partai pasti mempunyai strategi, mempunyai kader-kader ya, yang memang potensial untuk dicalonkan sebagai calon di partai masing-masing. Ya. Kami Partai Demokrat Kabupaten Lahat ya, kami yakin target yang dibukakan oleh Ketua DPD dalam hal ini Bapak Cidang ya, dan arahan dari Ketua DPC bahwa target Partai Demokrat itu 9 kursi 9 kursi ya. untuk duduk di legislatif Ya. Kabupaten Lahat. Kenapa? Kami yakin dengan dulu Bapak Bupati Kabupaten Lahat sekaligus Ketua DPD saat ini dan kebetulan saat ini juga kami alhamdulillah bahwa Ketua DPR adalah Ketua DPC Kabupaten Lahat. Dan satu lagi bahwa Partai Demokrat saat ini khususnya DPC ya mempunyai kader-kader yang potensial. Kami juga dari berbagai latar belakang, ada dari tokoh pemuda, ada dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pelaku-pelaku usaha. Ya, saya potong ya. Ya. Berarti Pak Novri ya bahwa Demokrat akan merekrut caleg itu tidak hanya dari internal, tetapi juga akan merekrut dari eksternal ya. Pada dasarnya Partai Demokrat khususnya DPC Kabupaten Lahat mengalami diskusi panjang mengutamakan kader-kader potensial yang ada Di dalam dulu. Kemungkinan kader-kader potensial yang ada di DPC Kabupaten Lahat ini cukup pantas untuk memenangkan pemilu yang ada di Kabupaten Lahat. Rasanya begitu. Dan kami juga Di saya yakin menang 9 kursi. Sekarang bagaimana desain strategi politik akan diterapkan pada Pileg 2024 nanti? jadi Harus jelas ini. Oke. Nah, Jadi Iya. bahwa DPC Partai Demokrat saat ini Ya. kita terbuka ya, ya. Nanti kita ada launching pendaftaran untuk bakal-bakal yang pengen bergabung ke Partai Demokrat ya. ya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lahat. Silakan yang mau caleg silakan, yang ini kan. Nah, tapi masalah strategi yang kita mainkan Rahasia. enggak rahasia. Jadi nanti gimana? Ya, tapi Supaya terang menerang, supaya bercahaya. iya. Ya. Jadi kami tetap berpatokan bahwa kami harus peka terhadap masyarakat. Kami sesuai dengan instruksi ketum kami AHY, kami harus melakukan perubahan untuk perbaikan di dalam masyarakat. Artinya itu bagian dari strategi kami bahwa kami harus peka terhadap masyarakat. Kami harus mendengar apa keluhan dari masyarakat. Itu bagian dari strategi umumnya. Kenapa? Jangan dipaksakan masyarakat untuk memilih kami, tapi masyarakat harus cinta dulu kepada Partai Demokrat. Milih karena cinta. Milih karena cinta. Nah sekarang gini, kemarin kan Cinta saya karena lakukan testimoni waktu acara di sini kan, Iya. testimoni tanpa apa itu tanpa settingan ya. Saya spontan.
Tapi pengakuan masyarakat begitu mengusiakan langsung pada Demokrat. Itu gimana ceritanya? Apa di setting sebelum saya datang? Partai Demokrat ini partai pemenang pemilu, Bro. Ya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu alami. 2019 itu alami masyarakat mencintai Demokrat. Ya. Jadi kalau kemarin mengakui bahwa Demokrat adalah partai pelayan masyarakat itu berlaku secara alami. Secara alami masyarakat sangat mencintai Partai Demokrat. Luar biasa. Ketum kami orang muda, ganteng, sosok yang sangat religius. Kalau Masyarakat sangat bangga. menghadapi dua partai ya. Tapi nggak takut akan nanti Demokrat akan tergerus. Jadi di dalam Partai Demokrat ini tidak berbicara masalah takut atau tidak takut untuk menghadapi kontestasi politik 2024 dengan hadirnya 24 partai. Tapi untuk saat ini target yang dilakukan tetap pembicaraan kita di awal, di mana kita bisa dekat dengan masyarakat. Yang itu dulu yang kita inginkan. Dan masyarakat dekat dengan kita, ya ada bagian-bagian bahwa strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, di mana supaya masyarakat itu bisa cinta kepada Partai Demokrat. Sekarang begini, komunitas pemilih ini kan cukup banyak ya. Ya, Ormas, berbagai macam, ya, olahraga, seni, budaya, ya, dan lain-lain. Sejauh mana ini Demokrat melakukan pembinaan dan pendekatan kepada komunitas publik yang nanti ini akan menjadi pemilih? Samping itu bagaimana Demokrat melakukan pendekatan kepada pemilih mengambang? Tapi begini, Demokrat ini kan 6 kursi ya. iya. Sekarang kalau kita ukur pilkada dengan ketua Demokrat itu kan hanya 45% ya. Iya. Ya, Demokrat kan ada 55% pemilih mengembang yang harus merah putih. Kalau ada itu, terbuka saja. Ini Ya, buka saja. Ini Pak, kita berbicaranya satu pendekatan, pola pendekatan kita terhadap para komunitas. Ya, Apa yang bilang Pak Supardi tadi. Contohnya untuk baru-baru ini kami laksanakan ya, menyangkut HUT Partai Demokrat yang ke-21. ya. Kami bermacam cara ya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Salah satunya kami menjalankan turnamen poli, komunitas poli kita rangkul, ya itu bagian dari. Dan mungkin akan cabang olahraga ya, lainnya nanti nanti. cabang olahraga lain juga kita sampai menambah di sini. Ya. Ya, itulah bentuk. Tidak hanya sebatas poli kan. Tidak hanya sebatas poli, Ya. tapi mungkin bagian-bagian nanti itu merupakan bagian dari program-program kerja. Ya, cabang olahraga kan ada 40. 40-an betul. Oh, itu sudah pasti menjadi program politik. Ya. Oke, terima kasih. Jadi demikian saudara wawancara kami dengan Ketua Demokrat, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Bapak Ganda, dan tentu wawancara ini belum berakhir. Ya, masih banyak hal-hal yang harus kita bahas di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa lagi.